saya secara pribadi maupun secara komisional menganggap dari awal saya berbicara tidak ada satupun kebijakan terkait dengan PSBB, PPKM itu dijalankan secara efektif. Nggak ada. Jadi ada jam malam sampai dengan jam 7 malam itu nggak boleh orang keluar. Ini kenapa? Apakah jam malam itu COVID berkeliaran? Hari ini yang saya dapatkan, saya turun reses, saya ketemu warga dan sebagainya, memang banyak menuntut agar segera buka sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Hari ini saya ditemani oleh seseorang yang spesial dari DPRD Provinsi Banten. Beliau adalah Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Pak Muhammad Nizar. Selamat siang, Mbak. Ya, gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah. Malu saya dibilang spesial, kayak martabak. Gimana, Mbak? Ya Pak, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja ya Pak ya, terkait isu soal pendidikan dan kesehatan di Provinsi Banten khususnya di tengah pandemi seperti ini Pak. Iya. Bagaimana peran dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten untuk menangani isu tersebut? Untuk kasus pendidikan nih Pak, proses pendidikan di Provinsi Banten di tengah pandemi ini itu sudah berjalan sejauh mana Pak? Iya. Terima kasih Mbak Nindya atas waktu atas teman-teman ini mau memberikan ruang buat kami Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Memang Komisi 5 ini bergerak di bidang kesejahteraan rakyat ya. Iya. Kalau kita lihat judulnya memang berat sekali karena ada beberapa hal memang. Pertama terkait dengan kemiskinan, kita masih cukup lumayan. Terus kemudian angka pengangguran itu masih cukup lumayan. Terus kemudian di Komisi 5 ini bicara terkait dengan bencana juga menjadi prioritas begitu karena sering terjadi bencana. Hari ini kita sudah 1 tahun masuk periode pandemi begitu. Ini juga di bawah koordinasi Komisi 5 begitu. Walaupun memang kita lihat secara tupoksi Komisi 5 ini membawahi 10 mitra OPD begitu, tapi ada 4 OPD memang sangat terkait erat dengan pandemi. Pertama urusan BPBD ya, kebencanaan, terus yang kemudian adalah urusan sosial karena dampak dari pandemi ini luar biasa sehingga banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi. Maka kemudian seperti kemarin kita sempat harus hadir di tengah masyarakat sebagai pemerintah DPRD untuk membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial ya begitu. Terus kemudian lagi-lagi leading sektor terkait dengan pandemi adalah Dinas Kesehatan ya. Terus kemudian berefek juga kepada lockdown yang mengakibatkan masyarakat kita, terutama anak-anak kita, generasi penerus, sehingga proses belajar mengajarnya terhambat begitu. Bukan terhambat sebenarnya, tapi tidak maksimal karena mekanisme daring yang terjadi hari ini memunculkan berbagai macam kendala, memunculkan berbagai macam dampak negatif gitu. Kira-kira begitu Mbak Nindya. Ya, terus untuk proses yang sejauh ini, proses pembelajaran di tengah pandemi ini seperti apa Pak? Ya, sekarang sejak diumumkan bencana nasional terkait dengan pandemi, karena tidak hanya nasional sebenarnya bencana mendunia ya, pandemi mendunia, terus kemudian berefek kepada keputusan tentang sekolah yang diliburkan, terus kemudian prediksinya pandemi ini akan berakhir 3 sampai dengan 5 bulan, ternyata ini sudah setahun. Nah, ada pemberlakuan kebijakan PSBB, terus kemudian diganti dengan PPKM ya, sekarang dengan PPKM mikro begitu. Nah, melihat kondisi Banten secara menyeluruh, laporan statistik mungkin sudah mulai terjadi penurunan gitu. Jadi penurunan itu yang tadinya orange sekarang sudah mulai menguning gitu. Nah, pendidikan
kebijakan terkait dengan lockdown, daring dan sebagainya, eh, tentu mengacu kepada kebijakan PPKM dan status yang ada di Provinsi Banten. Kemarin itu Desember, memang kita ingin eh, melakukan uji coba. Jadi November itu kita sudah menyiapkan eh, prokes dan teknik pelaksanaan di sekolah, ya, di sekolah. Akan tetapi status dan kemudian semacam warning terkait dengan lonjakan gelombang kedua, seperti tidak orang menyatakan gelombang kedua, akhirnya kebijakan itu kemudian eh, kita putuskan untuk tidak dilaksanakan, tapi sekolah-sekolah memang sudah eh, siap untuk melakukan eh, pembelajaran tatap muka. Kami turun ke sekolah yang kemudian kami ambil sebagai sampling untuk kami tinjau. Ya, mereka sudah misal di setiap pintu gerbang mereka sudah siapkan security untuk termogan, terus kemudian di pintu gerbang sudah disiapkan hand washing gitu ya, terus termasuk di dekat-dekat dekat-dekat kelas gitu ya, dan kemudian di ruang kelas sudah disiapkan hand sanitizer misal begitu, terus kemudian sudah disiapkan alur ya, alur masuk lewat mana, alur keluar lewat mana, jadi sudah sampai setahap itu begitu. Nah, akan tetapi COVID ini kita pahami bahwa rentannya terkait dengan penyebarannya ya, karena kalau kita melihat kasus yang ada ya, efek yang paling fatal itu terkait dengan meninggal misal gitu, presentasinya kita anggap kecil gitu ya, tapi ini menularnya itu yang luar biasa. Nah, ini yang paling sulit, sementara ini semacam ghost, tidak kelihatan, kita tidak tahu ada di mana begitu, sehingga kita tidak bisa memprediksi. Jadi waktu itu sempat ditunda lagi ya, iya, Pak, ditunda lagi karena yang kita atur ini kan anak-anak yang masih posisinya belum stabil begitu. Jangankan kita bicara terkait dengan anak-anak, orang dewasa aja kita ngaturnya susah begitu. Nah, karena kita anggap ini menjadi sebuah problem yang tersendiri, kita tidak mau kemudian dunia pendidikan ini disalahkan, sehingga diputuskan untuk ditunda begitu. Terus kan karena ditunda nih Pak, akhirnya kan jadi belajar daring tuh. Ya. Nah, menurut Bapak itu guru-guru di Provinsi Banten ini sudah memiliki skill atau kemampuan untuk mengajar melalui daring atau tidak, Pak? Ya, jadi memang ini kan semua by proses ya. Kita kalau dibilang tidak siap ya tidak siap, tapi dibilang siap ada proses dan tahapan kita menuju ke sana gitu. Karena kita berharap ini tidak menjadi mutlak selamanya begitu ya, tapi akan ada penurunan sehingga kita kembali normal gitu. Nah, memang ketika kami di komisi bicara dengan Dinas Pendidikan, ada hal yang belum baik gitu ya, kemudian kita sampaikan hal-hal tersebut untuk diperbaiki, termasuk misal menjadi evaluasi kita terkait dengan daerah-daerah tertentu, karena mekanisme online ini kan menggunakan jaringan. Ada wilayah-wilayah di Provinsi Banten ini memang terbatas terkait dengan jaringan. Misal di Lebak sana gitu ya, kan ada daerah-daerah yang memang sinyalnya nggak ada begitu. Nah, itu harus kita minta Dindik untuk menjawab semua persoalan-persoalan seperti itu, Mbak. Nah, kalau terkait dengan guru, saya pikir ya guru itu kan punya wawasan, punya ini. Selama ini sih tidak ada kendala teknis, malah kendala itu kadang adanya di siswa begitu, bukan di guru. Ya. Untuk terkait bantuan kuota internet itu Pak, dari Provinsi Banten itu sudah menyalurkan atau tidak Pak? Terus kalau misalnya sudah menyalurkan nih, kan tadi seperti yang Bapak bilang, kalau ada daerah-daerah tertentu yang tidak tercover internet, lalu solusinya seperti apa tuh Pak dari komisi? Ya, jadi kalau kuota internet memang menjadi kendala ketika di awal pandemi gitu, karena belum ada kebijakan terkait dengan bagaimana pemerintah hadir untuk menjawab tantangan itu. Nah, tapi kemudian kita bicara terkait dengan APBD pun, APBD kemudian tidak fokus terkait dengan pendidikan karena masih di bidang kesehatan dan BPBD ya. Nah, terus kemudian akhirnya tantangan ini dijawab oleh pemerintah pusat.
Jadi bos yang hari ini sudah dikuotakan kepada masing-masing sekolah, kemudian diberi kelonggaran sehingga sekolah boleh memberikan bos yang sudah disiapkan kepada sekolah masing-masing itu untuk dibagi menjadi kuota anak-anak. Tapi tidak hanya itu, bukan kuota semata yang menjadi persoalan. Ya, kuota sudah disiapkan, tapi anak-anak ada yang tidak punya gadget gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri juga. Terus kemudian eh, seperti gadget yang memang anak-anak punya, tapi kemudian gadget itu dianggap tidak mampu untuk digunakan sebagai Untuk belajar daring. untuk metode daring. Ini yang menjadi pukulan bagi masyarakat, di mana masyarakat itu ada yang bermasalah terkait dunia kerjanya, ada yang diliburkan, ada yang malah di PHK begitu. Nah, sementara ketika kita bicara dengan gadget yang cukup memadai, harganya itu tidak murah begitu, Mbak. Ini kan menjadi problem tersendiri begitu. Tapi alhamdulillah memang sekolah-sekolah yang punya persoalan-persoalan seperti itu sekolahnya punya kebijakan, karena kan tidak semua ya, paling hanya 1-2 orang. Jadi itu didata siapa anak yang tidak mampu, siapa anak yang tidak memiliki gadget yang dimaksud, sehingga kemudian sekolah punya kebijakan terkait itu gitu. Oh, baik, ini obrolannya makin seru ya Pak ya. Nanti kita akan lanjut lagi Iya. setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Oke, balik lagi di podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten, masih dengan Bapak Muhammad Nizar selaku Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten ya Pak ya. Tadi kan sempat membahas tuh Pak, dana BOS yang sudah mulai dialokasikan untuk kuota internet ya Pak ya. Itu sudah mulai terlaksana atau belum Pak? Sudah. Jadi itu awal-awal karena kita menunggu kebijakan. Nah, begitu kebijakan itu muncul, langsung segera menjadi jawaban kan. Nah, kuota itu tidak hanya dipakai kepada siswa, tapi guru juga. Untuk tenaga pendidik juga ya Pak ya. Iya. Terus untuk besarannya itu sekitar berapa Pak? Eh, saya lupa ya besarannya itu. Yang jelas hitungannya cukup buat sebulan untuk proses belajar mengajar begitu. Untuk belajar tatap muka sendiri nih Pak, ini kan dari Kementerian Pendidikan itu kan katanya mau membuka belajar tatap muka kembali Ya. yang diadakan mungkin sekitar tahun ajaran baru ya Pak, sekitar bulan Juli berarti. Itu dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten tanggapannya gimana sih Pak? Jadi begini, saya itu kalau bicara pribadi pengennya segera gitu, karena saya ini punya anak kecil-kecil semua sekolah begitu ya, itu mengganggu sekali begitu, mengganggu sekali. Orang tua nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya, harus dampingin terus. Itu masih bagus, malah karena mereka menggunakan gadget kadang-kadang daringnya jalan, gamenya juga jalan gitu kan gitu. Nah, saya di rumah misal anak-anak itu boleh menggunakan gadget itu hari libur ya, tapi karena ini situasi memaksa harus menggunakan gadget setiap hari untuk daring itu, akhirnya setiap hari akhirnya punya kesempatan begitu. Nah, itu dari sisi pribadi. Nah, itu memang hari ini yang saya dapatkan, saya turun reses, saya ketemu warga dan sebagainya, memang banyak menuntut agar segera buka sekolah gitu. Nah, cuma kan begini, kalau kita bicara terkait dengan kebijakan, kita ini harus berhitung, ya kan, harus berhitung. Nah, tadi secara teoritis itu sudah disiapkan, ya kan? Tadi saya sudah cerita, sudah disiapkan secara teoritis. Tapi prakteknya kadang-kadang kan teori dengan praktek itu bisa berbanding ini kan gitu, jauh dari kerangka teori gitu. Nah, tadi seperti saya bilang, jangankan anak-anak nih, yang SD, yang SMP, kalau kita bicara kewenangan provinsi itu di SMA kan, ya, kondisinya masih labil. Orang tua aja, kalau pernah saya bersama pimpinan itu turun ke satu daerah kan untuk memastikan bahwa prokes ini bisa jalan untuk menghambat pencemaran
penularan virus itu, banyak orang berkumpul tanpa masker, ya mungkin ya perilaku biasa. Kalau kita kasih tahu, begitu kita datang iya, tapi begitu kita pergi ya kan kita nggak tahu begitu. Nah jadi ini yang saya wanti-wanti betul sama dinas pendidikan agar siap begitu. Walaupun dinas pendidikan menyampaikan bahwa kami sudah, insya Allah kami siap Pak begitu. Nah rencananya kan bulan 3, ternyata bulan 3 kita sampai dengan hari ini kemarin pun sudah diputuskan untuk dilanjutkan lagi PPKM Mikro ya. Iya, betul. PPKM Mikro. Nah, ketika kemarin saya reses, saya sampaikan begitu. Saya mohon doanya dari kita semua bahwa hari ini pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi. Walaupun vaksinasi ini masih sangat terbatas ya. Terus kemudian efektivitas vaksinasi ini yang sedang kita tunggu. Nah, di pemerintahan saja minggu ini adalah minggu tahap kedua. Artinya jarak vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua itu kan 14 hari. Nah, ini baru berjalan 14 hari. Jadi kita belum bisa melihat efektivitas vaksin itu. Nah, harapan kami adalah vaksinasi ini berhasil ya, efektif. Nah, kemudian disampaikan bahwa efektivitas vaksin ini akan terbentuk imunitas yang kuat di dalam tubuh kita itu 3 bulan. Nah, kalau hari ini bulan Maret, berarti bulan Juni ya. Tahun ajaran baru itu akan berlangsung di bulan Juni-Juli gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab persoalan itu. Nah, ya kita mau hidup normal kembali, Mbak. Walaupun saya di beberapa pertemuan, di beberapa tempat saya menjadi pembicara, saya sampaikan bahwa biasanya yang namanya pandemi ya itu melahirkan sebuah kebiasaan yang baru begitu. Nah, bisa jadi dengan kondisi pandemi hari ini orang dulu tidak banyak yang memakai masker. Nah, dengan kondisi pandemi orang memakai masker tanpa disuruh misal. Nah, hari ini kemarin-kemarin kita belajar harus tatap muka, mungkin setelah pandemi ada tatap mukanya, ada online-nya, mungkin begitu gitu. Untuk persiapannya Pak, kalau dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten itu untuk persiapan sekolah tatap muka kembali itu apa aja Pak yang harus disosialisasikan ke Dindikbud? Iya, jadi tentu progres harus dijalankan. Ya, Pak, ya, tentu itu harus dijalankan. Nah, saya juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana garda terdepan untuk proses belajar mengajar ini juga diutamakan. Nah, cuma Banten ini belum sesuai dengan kuota, Mbak, gitu. Maka saya harap sebenarnya dalam waktu dekat semua tenaga pengajar mau di SD, SMP sampai dengan ini harus sudah divaksin, ya kan? Nah, terus kemudian setelah itu berarti ya semacam ustadz segala macam kan sudah nih ya. Tapi ke siswanya juga kita harus tekankan biar siapa yang masih dalam posisi belajar ini juga bisa melakukan aktivitas normalnya. Itu prokes. Yang kedua, Dindik juga sedang mempersiapkan terkait dengan kan penerimaan siswa baru ya sebentar lagi begitu. Jadi ini paralel ya terkait dengan mengatasi pandemi itu kita siapkan, proses-proses penerimaan siswa juga kita jalankan begitu. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa pendaftaran itu sudah mulai dilakukan secara online gitu, walaupun nanti akan juga ada tatap mukanya begitu. Mudah-mudahan ini bisa beres. Untuk tes masuk ke sekolahnya itu melalui online juga atau? Ya, jadi kalau pendaftaran sekarang ini kan melalui online gitu ya. Terus kemudian ini Juknis ini sedang kita mau susun ya, mudah-mudahan bulan April ini selesai sehingga bisa kita bahas bersama antara Komisi 5 dengan Dindik begitu. Untuk kasus pandemi sendiri nih Pak, untuk serapan anggaran yang di Provinsi Banten itu sudah sejauh mana sih Pak serapan anggaran untuk kesehatan selama masa pandemi ini? Anggaran yang mana nih? Anggaran 2020 apa anggaran 2021? Mungkin dari 2020 ya, sampai 2021 jadi, Pak. Karena kan sudah berlangsung 1 tahun ya pandeminya. Ya, yang bisa kita pantau itu kan anggaran 2020 karena awal pandemi kan 2020 gitu dan pelaksanaannya sudah selesai di 2020. Itu yang bisa kita simpulkan gitu. Nah, bulan lalu kita sudah memanggil semua OPD yang ada di Komisi 5 termasuk Dinas Kesehatan, Pendidikan begitu. Nah,
secara umum serapannya lumayan gitu, walaupun tidak 100%, tapi angkanya masih dalam angka toleransi. Jadi angka penyerapannya itu sekitar 96%. Nah, itu kan tidak melebihi dari 5% gitu. Iya. Jadi kita lihat cukup oke lah. Mereka jago juga ngabisin anggaran, begitu kira-kira kan. Untuk kasus pandemi sendiri nih Iya. Pak, kan kalau menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, yang tadinya Provinsi Banten itu sempat zona orange, ya zona oranye, lalu berubah jadi zona kuning. Tapi untuk Tangerang Raya ini kan masih ada yang zona orange nih Pak. Ya, Nah itu betul. tanggapan Bapak gimana? Jadi saya ini agak konsen, Mbak, agak konsen. Jadi tidak hanya rapat koordinasi atau rapat-rapat dengan mitra komisi itu kita bisa bertanya gitu. Nah, saya kalau ada masalah di bawah, saya tidak tunggu lagi, langsung saya telepon ya dinas terkait. Nah, terkait dengan status ya, status eh, ini harus kita lihat trennya. Kalau trennya secara angka statistik sebenarnya Tangerang Raya itu sudah kuning. Kalau kita lihat statistik, misal cuma satu atau dua orang, kecuali kalau puluhan orang setiap hari, misal begitu. Karena yang mengeluarkan status itu dari pusat. Jadi inputnya dari provinsi, kabupaten kota, provinsi, terus dari provinsi ini disampaikan ke pemerintah pusat, ya, ke Kementerian Kesehatan. Nah, terus kemudian data itu kembali, kemudian status. Kenapa? Makanya hari ini sama besok berbeda itu. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat statistik, saya telepon Bu Kades, saya bilang begini, ini gimana ini peningkatannya kok angkanya kecil tapi status kita nggak berubah-berubah gitu. Nah, jadi ternyata banyak variabel yang harus diukur. Maka kemudian kemarin hari Jumat itu Dinas Kesehatan bersama stakeholders yang garda terdepan penanganan COVID ini, mereka melakukan rapat koordinasi. Nah, ternyata ada hal yang memang tidak dijalankan dalam mekanisme itu. Salah satunya adalah report dari kepolisian. Ternyata yang boleh mereport terkait dengan suasana kemasyarakatan, yang boleh mereport cuma polisi. Saya kan ada Satpol PP, nggak boleh Pak, aturannya begitu gitu. Nah, jadi belum tersosialisasi dengan baik. Jadi orang-orang yang ada di kabupaten kota itu harus melakukan foto terhadap kegiatan sosialnya, misal begitu, ini sudah jalan apa belum, ini kegiatan kerumunannya tidak banyak, misal begitu, ini tidak terjadi pengumuman penumpukan massa. Nah, itu harus direport terus. Kalau tidak direport, ya kemudian ini tidak penilaiannya berdampak kepada status begitu. Nah, jadi Dinas Kesehatan kemarin bilang ini mudah-mudahan setelah kita rapat ini Polres di Tangerang itu sudah siap sehingga aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat bisa dijalankan. Masih asik ya obrolannya Pak. Nanti kita lanjut lagi. Panjang kalau kita bicara pandemi panjang Iya, Mbak. panjang. Karena udah setahun juga ya. Iya betul Pak. Iya. Nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kembali lagi di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Masih bersama saya Nindya dan Pak Muhammad Nizar, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Oke Pak, tadi kan kita berbicara tentang pandemi COVID nih Pak. Berbicara tentang mengapa tiba-tiba bisa menjadi zona kuning. Itu kan pastinya juga ada pengaruh dari PPKM Mikro nih Pak. Sejauh saat ini di Provinsi Banten itu PPKM Mikronya berjalan efektif nggak sih Pak? Karena kan seperti yang di Kota Cilegon itu sampai saat ini pun masih orange zonanya, masih menjadi zona orange. Tadi kan saya sudah sedikit menjelaskan ya, terkait ukuran-ukuran, kemudian status dan zona itu. Nah, kalau ditanya efektivitas sampai dengan hari ini PPKM Mikro itu masih terjadi, jangankan PPKM Mikro, kalau ditanya secara jujur, pandangan saya PSBB pun tidak efektif. Dari PSBB nggak efektif, terus kemudian PPKM nggak efektif, PPKM Mikro nggak efektif. Itu. Nah, seharusnya bisa menjadi efektif. Karena apa?
pelaksanaannya tidak apa namanya, ala kadarnya aja, menetapkan status begitu PSBB, terus kemudian di awal itu biasa orang Indonesia anget-anget kayak ayam, ya enggak, ya kan. Eh, Bikin pos ya, Satpol PP ya semua bekerja di situ ya kan. Nah, karena tolak ukuran eh, keberhasilan itu sebenarnya tidak hanya proses. Kalau saya tidak hanya proses, tapi tolak ukur keberhasilan itu adalah hasil. Gitu. Nah, ini prosesnya begitu, hasilnya lebih parah gitu. Jadi, misal gini, eh, pembatasan eh, pembatasan berskala besar itu ya, PSBB itu iya, ya. apa namanya, kantor ditutup efektif, ya. Terus kemudian mall ditutup efektif, rumah makan ditutup efektif. Tapi orang di jalan checkpoint nggak efektif, petugasnya nggak jelas. Kadang kalau saya pantau duduk dia, padahal digaji ada biayanya itu, begitu. Saya bilang nggak efektif. Nah, apalagi sekarang PPKM mikro, ukurannya bagaimana? Nggak jelas, nggak jelas. Jadi ukurannya adalah RT, ya. Kemudian di situ berapa yang terjangkit, ukurannya begitu, angka-angka saja. Nah, kalau kemudian misal 0 sampai 3, nah itu ada status zonanya, sampai 5 begitu ada status zonanya, terus kemudian di atas 5 kemudian di lockdown. Itu mikro. Nah, itu yang maksud. Jadi melockdown itu status itu terkait dengan lingkup yang paling kecil. Lingkup paling kecil itu RT begitu. Nah, jadi saya secara pribadi maupun secara komisional menganggap dari awal saya berbicara tidak ada satupun kebijakan terkait dengan PSBB, PPKM itu dijalankan secara efektif. Nggak ada. Nah, jadi semua ini kita semacam autopilot, ya, itu tergantung kondisi sosial masyarakatnya. Kalau masyarakatnya punya kesadaran yang tinggi, begitu, ya itu terkendali. Kalau masyarakatnya brutal, ya udah berjalan begitu aja. Jadi menurut Bapak, walaupun sekalipun di lockdown, itu juga tidak berpengaruh ya Pak ya? Iya. Nah, kecuali aparatur yang menjadi garda di depan itu melaksanakan dengan ketat. Ya kan yang paling ketat itu ketika ada patroli gitu datang, nah itu baru aman. Tapi setelah itu enggak. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita mau ininya ya mau maksimal, harusnya stakeholdersnya dilibatkan semua, termasuk RT, termasuk RW, misalnya gitu. Nah, yang saya bingung ini terkait dengan jam malam. Saya bingung. COVID bergerak di waktu malam saja atau di siang enggak, ya kan? Itu yang saya bingung sebenarnya. Iya, betul Pak. Ya, jadi ada jam malam sampai dengan jam 7 malam itu nggak boleh orang keluar. Ini kenapa? Apakah jam malam itu COVID berkeliaran? Nah, jadi jam pagi itu jam kerja itu boleh, begitu. Sementara apakah COVID tidur pada saat jam pagi sampai siang begitu? Ini menjadi ya kan saya boleh bicara begitu karena saya tidak punya keilmuan terkait itu, Mbak. Gitu. Jadi ini yang saya agak bingung sebenarnya. Ya harusnya kan pelaksanaannya itu ya harus konsisten. Kalau kemudian kita lockdown, sekarang WFH terjadi, semua aktivitas diperketat begitu, ya nggak mesti melalui jam lah, gitu. Ada ronda karena nggak boleh berkeliaran. Emang kenapa? Apakah COVID lagi berkeliaran sehingga manusia nggak boleh berkeliaran? Kan begitu kira-kira. Ini pikiran awam saya begitu. Karena pada siang hari pun juga tetap aja ada kerumunan ya Pak ya? Iya, saya takut pada saat siang hari COVID-nya tidur gitu. Jadi boleh berkeliaran. kan itu. Terus Pak, untuk antusiasme masyarakat Provinsi Banten terhadap vaksinasi itu gimana sih Pak? Nah, apakah meresponnya dengan positif ya, atau seperti apa? Ya, ini kan begini ya. Sekarang ini masyarakat kita cukup berdampak terkait dengan pengaruh sosial media. Ya. Sosial media di negara kita lagi tren dan itu dianggap sebagai sumber informasi yang cepat begitu. Nah, tapi mental masyarakat kita ini belum apa ya, susah saya menilainya. Jadi karena banyak informasi-informasi yang tidak benar itu, kalau orang sekarang ini menyebutnya adalah hoax kan ya. Nah, jadi terkait dengan vaksin saja, Sinovac misal begitu, ada warga yang disuntik Sinovac
tidak terjadi efek samping, tetapi terjadi efek depan, misal begitu kan? Ini kan ini sebenarnya apa? Informasi benar atau informasi lelucon? Iya. Kan begitu kira-kira. Nah ini butuh keseriusan kita semua, seluruh stakeholders yang ada di pemerintahan Provinsi Banten harus mensosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat secara benar. Karena masyarakat kita sudah mendapatkan informasi yang tidak benar, sehingga efeknya dan dampaknya adalah masyarakat ada juga sebagian besar yang ketakutan dengan vaksin ini. Iya, betul Pak. Gitu. Jadi ini pekerjaan besar kita, ya makanya saya bilang ini kan ada tahapan-tahapan nih. Mudah-mudahan tahapan yang sudah dilakukan vaksin ini berdampak positif, punya efektivitas, sehingga kita bisa sampaikan kepada masyarakat dari sekian banyak yang sudah divaksin semuanya baik, begitu, semuanya berhasil, sehingga masyarakat nggak boleh takut untuk divaksin. Ini yang paling penting. Bapak udah divaksin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kan semua jajaran itu kan sudah Oh iya, sudah harus divaksin ya. Iya. Mungkin kita ya hari ini pertama nih untuk tahap kedua dari jam 8 tadi. Sudah mulai dari tadi ya Pak ya? Jadi kan tergantung kartunya nih. Kalau kemarin itu 14 hari sebelum tanggal Iya, berapa, nah ada yang tanggal 12, ada yang mulai hari ini, ada yang besok gitu. Untuk vaksinasi di lingkungan DPRD sendiri Pak, khususnya di Komisi 5 nih, itu anggotanya sudah divaksin semua atau masih ada yang tertunda Pak? Ada yang tertunda karena kemarin ada beberapa yang berdampak begitu ya. Memang alhamdulillahnya tidak punya dampak yang besar gitu, hanya sebatas penciuman saja gitu, tapi kemudian sudah normal kembali. Nah karena yang sudah berdampak itu harus menunggu waktu sekitar 3 bulan Mbak. Iya gitu. betul. Jadi mungkin ya mudah-mudahan mereka ikut dalam rombongan berikutnya begitu kira-kira. Terus ini Pak, ini kan tadi kita udah bahas tentang pandemi COVID nih Pak. Untuk permasalahan IPM, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten ini gimana Pak pencapaiannya dari tahun 2020? Apakah ada peningkatan atau ada penurunan di masa pandemi ini? Ya, tentu ini berbanding lurus dengan kondisi masyarakat kita ya. Pandemi ini menimbulkan banyak dampak gitu. Dampak kesehatan, dampak sosial, dampak kerja mungkin gitu. Ya tentu ya terjadi penurunan Mbak. Maka kami berupaya betul mendorong dinas-dinas terkait itu bagaimana melakukan langkah-langkah yang inovatif gitu ya untuk mengembalikan kondisi itu. Misal seperti dinas sosial ya, dinas sosial kami dorong untuk membantu warga yang miskin tapi dia ingin berusaha sementara dia tidak punya modal gitu. Nah tahun ini kami akan luncurkan bersama Dinas Sosial untuk membantu masyarakat miskin yang pengen berusaha, paling nggak memberikan modal, misal seperti itu. Nah, banyak lagi mungkin inovasi-inovasi yang lebih bagus, lebih keren gitu untuk mendorong masyarakat. Ayo sama-sama kita bersama pemerintah untuk mengembalikan ekonomi kita sehingga sumber daya kita juga semakin meningkat begitulah kira-kira. Begitu Mbak Nidia. Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya hari ini. Obrolannya cukup menarik ya. Tadi kita bahas tentang kesehatan, terus pandemi COVID ini juga, pendidikan juga berpengaruh ya Pak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan ini obrolan ada manfaatnya, ada gunanya buat kita semua. Pastinya Pak, bakal ada manfaatnya sebagai informasi juga ke masyarakat. Jangan lupa like and subscribe YouTube Banten News ya.